Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma thumma 'alal 'arsy istawa. وهو الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد البشر والورى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melaksanakan proses perkuliahan bagian daripada thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dari setiap apa yang kita kerjakan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Bapak dosen Bapak dosen pengampu mata kuliah, semoga Allah SWT memanjangkan umur beliau dalam keberkahan. Rekan-rekan mahasiswa di kelompok 11 ada Kak Sumayyah Al-Khansa, kemudian ada Kak Muhammad Irfan Abdul Aziz, kemudian ada saya Rusnagianto yang akan melaksanakan review atau pembuatan video atas review tugas mata kuliah. Dalam hal ini, pada kesempatan ini review dilakukan pada artikel atau dengan judul dengan accountability practice based on zakat institution website in Indonesia, berupa jurnal riset akuntansi dan keuangan sebagaimana terlihat pada slide. Dalam penyampaian ini akan dibagi dalam karena kita ada 3 kelompok, maka ada 3 orang dalam kelompok ini, maka akan insyaallah akan dimulai dari saya, kemudian nanti akan dilanjutkan dari saya Rusnagianto dan kemudian Kak Sumayyah Al-Khansa, kemudian Kak Muhammad Irfan, sekaligus nanti Kak Muhammad Irfan menutup proses pembuatan video ini. Baik, pada proses ini kita atau dalam review ini kita akan mulai pada slide yang kedua yang berisi tentang latar belakang. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya lembaga zakat sebagai bagian daripada lembaga yang bergerak pada filantropi, di mana kepercayaan publik atas institusi zakat dimanapun yang terdapat institusi zakat, dan terutama karena kita ada di Indonesia, maka hal yang sangat fundamental adalah tentang kepercayaan masyarakat, atau dalam hal ini masyarakat dalam artian mereka sebagai muzakkikah atau sebagai mustahik, dan bahkan mungkin juga dalam hal ini termasuk dalam kategori masyarakat adalah pemerintah sebagai regulator pelaksanaan undang-undang zakat. Di sisi lain terdapat semacam harapan dari masyarakat, sesama lembaga zakatkah, regulator pemerintah atau muzaki ataupun mustahik terkait dengan praktik dalam hal transparansi, akuntabilitas, kemudian rasa tanggung jawab atau responsibilitas, independensi, dan prinsip keadilan dalam mengelola zakat, sebagaimana dikatakan atau ditulis oleh Narsim dan Ramadan 2014. Tentunya hal ini menjadi bagian penting pada setiap lembaga zakat, di mana mereka menjadi semacam lembaga yang memfasilitasi atau lembaga yang memfasilitasi antara atintas surplus, yakni para muzaki, untuk dilakukan intermediasi
menyalurkannya kepada para mustahik, sehingga praktek transparan atau pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, rasa tanggung jawab, dan hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan terhadap yang diharapkan oleh publik dalam hal ini tentu menjadi hal perhatian yang sangat besar bagi setiap lembaga zakat. Berdasarkan syariah enterprise teori sebagaimana ditulis oleh Triwono 2001, institusi zakat merupakan sebuah entitas bisnis syariah. Walaupun tentunya tidak benar-benar murni sebagai sebuah bisnis karena dia pada aspek bukan mencari keuntungan atau bukan apa istilah bisnisnya itu untuk mencari keuntungan, tapi dia adalah sebuah lembaga yang bergerak pada aspek filantropi, yaitu aspek sosial, di mana tetap memiliki kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada direct stakeholder. Dalam hal ini adalah pemerintah dalam artian sebagai regulator ataupun muzaki sebagai pihak yang mempercayakan kekayaannya kepada lembaga zakat, sekaligus kepada masyarakat sebagai elemen penerima pemberdayaan, ataupun indirect stakeholder, sebagian daripada masyarakat lainnya, baik itu muslim ataupun non-muslim, ketika mempelajari atau mendalami tentang profesionalitas lembaga zakat. Saat ini, institusi zakat juga menghadapi tantangan kemajuan teknologi informasi atau kemajuan bagian daripada globalisasi yang tidak bisa dipisahkan, seperti adanya robotic process automation atau artificial intelligence, kemudian teknologi blockchain, financial teknologi atau fintech, termasuk juga bagian daripada teknologi adalah kesemuanya itu melalui jaringan internet. Salah satu elemen penting kemajuan teknologi informasi yang dikenalkan atau mengenalkan kepada kita web based automatically atau accountability, ya, di mana akuntabilitas bisa diproses atau bisa diselenggarakan secara otomatis, ya, atau tidak harus langsung pada oleh manusia, atau dalam hal ini oleh SDM yang berpotensi terjadinya human error. Sehingga tantangan ini juga harus menjadi bagian yang menguatkan, bukan yang melemahkan, karena seharusnya teknologi bisa dimanfaatkan untuk menguatkan lembaga zakat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya. Bagian yang ketiga atau dalam hal ini review ini tentu memperhatikan konsep atau teori. Ada 5 prinsip akuntabilitas yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat atau institusi zakat, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independent, dan fairness, sebagaimana disampaikan oleh Amalia dan teman-temannya pada jurnal yang ditulis pada tahun 2018. Di mana transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi. Artinya siapapun bisa mengakses, kapanpun bisa diakses. Akuntabilitas mengacu pada konsep amanah yang kemudian mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam menuliskan berbagai jenis laporan, mengacu pada PSAK yang berlaku dan lain sebagainya. Di mana kemudian responsibility atau dimaknai sebagai tanggung jawab merupakan melekat erat pada setiap lembaga yang di dalamnya terdapat SDM atau sumber daya manusia, di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, artinya rasa tanggung jawab ini bukan hanya terletak pada pertanggungjawaban dari manusia kepada manusia, tapi tidak hanya pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga pertanggungjawaban sampai kepada akhirat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator menetapkan 3 prinsip utama dalam pengelolaan zakat. Dia harus aman regulasi, dia harus aman syar'i, harus aman regulasi,
dan tentunya juga harus aman terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian yang ketiga adalah independensi, merupakan kemandirian dalam mengelola organisasi. Ketiadaan ketergantungan kepada misalnya pemerintah dan atau pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan dana zakat. Kemudian juga ada prinsip keadilan yang merupakan prinsip dalam hal ini diartikan dalam melakukan penyaluran dana zakat harus melihat atau memperhatikan prinsip keadilan yang dimana dalam syariat Islam dia adalah wad'u syai' fi mahalli. Rasa adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Web-based accountability dimaknai sebagai praktik akuntabilitas organisasi melalui penyampaian pelaporan dan mekanisme umpan balik dari stakeholder secara online menggunakan website, sebagaimana dikatakan oleh Sarman dan teman-temannya 2015. Tentunya web-based accountability ini akan memudahkan stakeholder untuk mengakses informasi-informasi yang dimiliki atau yang dibutuhkan dari lembaga zakat, baik itu pemerintah selaku pemegang regulasi dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga zakat. Website menjadi pilihan utama setiap organisasi dalam membangun koneksi, menyampaikan akuntabilitas, promosi, sistem tata kelola berbasis online, sampai hal yang paling sederhana adalah sebagai sarana organisasi dalam menginformasikan berbagai aktivitas organisasi kepada publik. Tentunya website ini atau terkait dengan pengguna internet tentunya kita bisa memanfaatkan teknologi dan segala yang ada di dalamnya untuk memperluas potensi-potensi penyampaian informasi, baik mengajak atau mempromosikan kegiatan lembaga zakat untuk menarik kepercayaan muzaki, ataupun kemudian dipergunakan oleh masyarakat selaku mustahik untuk bisa mengakses berbagai informasi yang ada di organisasi zakat tersebut. Pemanfaatan website sebagai media akuntabilitas publik dapat menjadi strategi dalam menumbuhkan kepercayaan publik pada institusi zakat di Indonesia atau pada institusi zakat yang dikelola oleh masyarakat ataupun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tentunya pemanfaatan website ini ya memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelajaran atau memperbaiki sistem pada organisasi zakat di mana mereka berada, melakukan perbandingan untuk mengambil setiap program yang terbaik dalam menggunakan teknologi dalam melakukan menyampaikan informasi kepada halayak umum. Selanjutnya bagian pada setelah kita melakukan konsep di sini, kemudian bagian yang penting di mana data penelitian daripada artikel atau review artikel ini diambil dari aspek populasi dan sampel penelitian, di mana populasi penelitian ini ada institusi zakat yang ada di Indonesia yang dikelola oleh masyarakat yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional. Dalam hal ini data penelitian diambil dari lembaga zakat yang berkategorikan institusi zakat di tingkat nasional. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ada 26 institusi zakat yang dipilih dipilih untuk diteliti, kendati dikatakan random karena jumlahnya cuma 26, maka teori random ke seluruh 26 lembaga zakat ini menjadi basis data penelitian yang dilakukan dalam tugas kali ini. Untuk selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Kak Sumayyah, kepada Kak Sumayyah masih ada satu lagi ya saya. Metode riset ya. Metode riset indeks akuntabilitas berbasis website. Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten untuk menguji bagaimana tingkat indeks akuntabilitas berbasis website dari institusi zakat di Indonesia.
Yang kedua, penelitian ini mengadopsi prinsip-prinsip akuntabilitas yang diajukan oleh Amalia, kemudian Rondoni, dan Tahliani di tahun 2018, yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas atau tanggung jawab, independensi, dan prinsip keadilan. Indikator akuntabilitas berjumlah 25 item yang dikelompokkan dalam 5 dimensi, yaitu dimensi transparansi 9 item, akuntabilitas 9 item, responsibilitas 3 item, independen 2 item, dan keadilan 2 item. Menentukan tingkat akuntabilitas berbasis website menggunakan model indeks akuntabilitas berbasis website, pemikiran dari Dainil ya, Manelti dan Sibilio 2013. Walaupun telah lewat dari usia batas tidak terkait dengan batas penelitian ya, karena ini adalah model yang digunakan. Model ini digunakan untuk menguji tingkat akuntabilitas institusi zakat dengan cara memberikan skor 1 untuk setiap item yang ditemui dalam website dan skor 0 untuk yang tidak ditemukan dalam website. Selanjutnya, skor setiap kategori akan dijumlahkan untuk mendapatkan total skor akhir dan menentukan tingkat indeks akuntabilitasnya. Tes reliabilitas indeks akuntabilitas berbasis website untuk mendapatkan data yang reliable. Penelitian ini menggunakan Interpreter Reliability Test atau sebagaimana disampaikan oleh Sika di tahun 2006. Uji coba indeks akuntabilitas website dilakukan oleh 3 orang penilai dengan menggunakan teknik analisis konten untuk menguji secara random 4 website dan memberikan skor pada lembar skor indeks akuntabilitas berbasis website. Jumlah total skor maksimal indeks adalah 25. Setelah selesai dinilai oleh satu penilai, selanjutnya website ditukar dengan penilai lainnya untuk dilakukan pengujian yang sama. Tahap terakhir adalah membandingkan total skor dari 3 penilai atas 4 website tersebut. Hasil uji reliabilitas diketahui tingkat konsistensi hasil penilaian antar penilai menghasilkan rata-rata skor lebih dari 95%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen indikator akuntabilitas berbasis website reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Sumayah. Kepada Kak Sumayah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Rusno yang sudah menjelaskan pada slide di awal sampai ke metode penelitian. Kemudian dilanjut pada temuan riset, dan setelah dilakukan pengujian terhadap 26 website, institusi zakat yang menjadi sampel terdapat satu website yang sedang dilakukan maintenance, sehingga tidak dapat dilakukan pengujian. Dan total website yang dapat dilakukan analisis menjadi sebanyak 25 website saja. Kemudian lanjut pada dimensi transparansi yang terdiri dari 9 indikator. Pada indikator 1 berkaitan dengan sistem standar tata kelola yang menunjukkan bahwa sebanyak 18 institusi zakat tidak menyajikan informasi ketersediaan standar tata kelola organisasi. Kemudian yang kedua, indikator 2 berkaitan dengan ketersediaan website yang mudah diakses. Diketahui seluruh institusi zakat dan telah memiliki website sebagai media informasi publik yang mudah diakses. Kemudian yang tiga, indikator ini berkaitan tentang ketersediaan fitur layanan tanya jawab, Q&A, dan keluhan publik. Berdasarkan analisis, diketahui belum seluruh website menyediakan fitur ini dan ada 8 website yang tidak memiliki fitur ini. Kemudian di indikator keempat itu berkaitan tentang informasi jumlah penerimaan. Masih didapati banyak institusi zakat tidak menyajikan informasi pada website mereka dan hanya 30 website yang menyajikan informasi jumlah penerimaan. Kemudian pada indikator 5 dan 6 tentang informasi pertumbuhan muzaki dan mustahik, hanya sebagian kecil saja
Karena di institusi zakat ini menyajikan informasi pertumbuhan jumlah mustahik dan muzaki itu sendiri. Kemudian di indikator 7 dan 8 berkenaan dengan ketersediaan laporan keuangan dan laporan penghimpunan serta laporan distribusi. Dari hasil analisis mengungkapkan hanya sebagian besar website tidak menyajikan gitu laporan keuangan dan penghimpunan itu sendiri. Karena jarang terdapat website yang melaporkan gitu tiap tahunan atau bulanannya. Kemudian pada indikator ke-9 berkaitan dengan informasi kemampuan institusi zakat mengembangkan tata kelola agar lebih efektif dan efisien. Dengan sebagian besar website tidak menyajikan informasi sebagaimana kebijakan atau strategi organisasi untuk mengembangkan organisasi itu sendiri. Kemudian dilanjut pada dimensi akuntabilitas yang terdiri juga 9 indikator. Di sini ada indikator yang ke-10 dengan informasi keberadaan Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur institusi zakat. Dari hasil analisis itu menemukan gitu ya, masih banyak institusi zakat yang tidak menyajikan Dewan Pengawas Syariah pada website itu sendiri. Terus pada indikator yang ke-11 itu berkenaan dengan ketersediaan informasi tentang nilai-nilai kode etik yang berlaku di institusi zakat. Sebagian besar tidak menampilkan gitu informasi ini dan hanya 8 website yang menyajikan secara jelas dan kode etik ini sendiri. Kemudian pada indikator ke-12 itu berkaitan dengan struktur organisasi dan ditemukan hanya 8 website yang menyajikan informasi struktur organisasi secara rinci, disertai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan sebagian besar yang lain hanya menyajikan informasi struktur organisasi secara umum saja. Kemudian pada indikator 13 dan 14 itu menyangkut pelaksanaan audit eksternal dan kebijakan sistem administrasi keuangan institut. Dan hasil dari analisis menunjukkan bahwa hanya sedikit gitu dari institusi zakat yang menyajikan di website masing-masing organisasi tentang informasi penggunaan auditor eksternal dan kebijakan sistem administrasi keuangan itu sendiri. Kemudian pada indikator yang ke-15 dan 16 berkaitan tentang pelaksanaan audit kinerja dan ketersediaan indikator akuntabilitas lembaga. Dan pada poin ini, tidak banyak website mengungkap pelaksanaan audit kinerja dan informasi sebagaimana indikator dalam mengukur akuntabilitas organisasi. Dan ada di indikator 17 dan 18 itu tentang kebijakan pengembangan zakat dan pengembangan sumber daya manusia. Dari dua indikator ini hanya sedikit gitu pada website yang mengungkapkannya. Kemudian ada dimensi responsibilitas yang terdiri dari tiga indikator. Nah, dari di indikator 19 itu menyangkut masalah ketersediaan informasi kepatuhan institusi zakat terhadap berbagai peraturan yang berlaku. Hasil dari analisis menyimpulkan bahwa tidak banyak institusi zakat yang menyajikan hal ini di website mereka. Kemudian di indikator 20 itu berkaitan dengan pelaksanaan audit eksternal. Nah, di sini juga berkaitan tentang pelaksanaan kegiatan dengan audit eksternal dengan temuan gitu indikator konsisten pada indikator ke-13 tentang penggunaan auditor eksternal. Nah, di mana masih banyak institusi zakat yang tidak menginformasikan pelaksanaan kegiatan audit eksternal itu sendiri. Kemudian pada indikator ke-21 tentang kegiatan riset dalam rangka pengembangan institusi, hasil analisis mengungkapkan hampir semua institusi zakat tidak memiliki divisi riset dalam struktur organisasi mereka. Oleh karena itu, informasi ini tidak tersaji di dalam website masing-masing organisasi zakat itu sendiri. Kemudian dilanjut kepada Ustadz Irfan pada slide selanjutnya, persilahkan. Ya, baik. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak paparan tiga dimensi ya, dari total 5 dimensi dan setelah kita lanjutkan, kita akan mereview tentang dimensi yang keempat dalam penelitian ini adalah dimensi independensi. Pada aspek independensi ini terdiri dari dua indikator yang menjadi pencermatan, yaitu indikator 22 dan 23 yang berhubungan dengan tindakan dan keputusan manajemen yang dilakukan secara profesional dan independen ya. Nah, hasilnya ada dari dua indikator ini ya telah diungkap secara jelas ya melalui website masing-masing institusi.
Jadi terkait dengan independensi ini, website institusi zakat cukup bagus dalam mengungkap apa namanya independensi mereka ya. Nah, dengan kata lain, sehingga kita bisa menyimpulkan institusi zakat telah bertindak secara profesional dan independen. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu dimensi keadilan. Di sini juga terdapat dua indikator, yaitu terkait dengan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemberian kesempatan yang sama kepada semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan saran kepada institusi. Nah, hanya saja untuk dimensi keadilan ini dalam artikel ini ya tidak disampaikan ya tentang hasil apa risetnya. Jadi kami hanya mendapatkan adanya dimensi ini yang diteliti tetapi tidak menemukan keterangan hasilnya. Kemudian berikutnya dalam pembahasan artikel ini kemudian diperdalam dengan analisis ya indeks akuntabilitas berbasis website. Di sini kita menemukan beberapa hasil ya dari risetnya tentang indeks transparansi. Itu skor rata-ratanya hanya 4 dari 9 ya nilai maksimal atau hanya sebesar 43%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa indeks transparansi berbasis website itu masih tergolong rendah. Artinya masih ada lebih dari 50% website institusi zakat tidak menyajikan berbagai hal tentang yang terdapat pada institusi zakat itu secara transparan. Kemudian yang kedua tentang indeks akuntabilitas ya itu hasilnya tidak lebih baik juga ya dari dimensi transparansi. Ya, rata-rata skor indeks akuntabilitas hanya 3,16 dari 9 nilai maksimalnya atau hanya sebesar 34%. Nah, ini juga tentu menunjukkan bahwa website institusi zakat belum dapat memberikan informasi secara efektif bagaimana ya akuntabilitas institusi zakat itu dijalankan. Nah, kemudian yang ketiga tentang indeks responsibilitasnya, skor rata-rata yang didapatkan juga lebih kecil dari dua indeks sebelumnya, yakni hanya 0,8 atau hanya sebesar 27%. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa informasi yang tersaji di dalam website ya institusi zakat itu tidak mampu menunjukkan bagaimana tingkat responsibilitas institusi zakat itu dijalankan dengan baik. Nah, adapun untuk dua indeks yang terakhir yaitu indeks independensi dan indeks keadilan memang menghasilkan skor rata-rata yang cukup maksimal ya, yang maksimal yakni masing-masing 2 dari 2 atau sebesar 100%. Dengan demikian kita disimpulkan dari artikel ini bahwa seluruh website telah memberikan informasi bahwa institusi zakat telah bersikap independen dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, totalnya jika ditotalkan dari 10 dimensi tadi, maka total skor indeks akuntabilitas berbasis websitenya adalah 299 dari 637 atau hanya sebesar 47%. Artinya masih di bawah masih ya kurang tingkat akuntabilitas berbasis websitenya itu masih kurang. Nah, rata-rata skornya itu hanya 11,96 dari skor maksimalnya 25. Nah, sehingga artikel ini menyimpulkan bahwa indeks akuntabilitas berbasis website institusi zakat di Indonesia itu masih rendah. Kemudian di akhir ini kita menampilkan tentang kelebihan dan kekurangan dari artikel yang kita review ini. Ya, kelebihannya kita mendapati bahwa artikel ini telah mengungkap praktik akuntabilitas berbasis website pada institusi zakat di Indonesia. Di saat belum banyak yang membahasnya, ya sebagian besarnya mereka membahas sebentar baterai saya kayaknya melemah. Saya izin untuk cas dulu ya.
Sudah, sudah direkod. Sudah Kak, lanjut Kak. Apakah sudah direkod, Kak? Sudah, Ustadz, silakan dilanjut. Baik, Kak. Tadi kita sudah membahas hasil temuan atau hasil dari penelitian artikel ini terkait dengan akuntabilitas ya, lembaga atau institusi zakat berbasis website yang dilihat dari 5 dimensi ya. Nah, kemudian terakhir kita akan sama-sama eh, mencoba menyimpulkan apa kelebihan yang bisa kita dapatkan dari artikel ini dan juga mungkin menjadi satu eh, catatan untuk kemudian disempurnakan dengan penelitian-penelitian berikutnya. Terkait dengan kelebihannya, kita menemukan dalam artikel ini ya proses untuk mengungkap praktik akuntabilitas berbasis website pada institusi zakat di Indonesia yang itu mungkin belum banyak dibahas oleh penelitian lainnya. Selama ini mungkin ketika membahas akuntabilitas lembaga zakat dilihat dari proses operasionalnya, sementara perkembangan media informasi yang begitu pesat, ya termasuk website itu kemudian juga punya peran penting dan artikel ini telah mengungkap dalam aspek itu. Kemudian yang kedua, kita mendapati kelebihannya adalah menggunakan indeks akuntabilitas. Ya, artikel ini, penelitian ini menggunakan indeks akuntabilitas berbasis website ya untuk mengukur tingkat akuntabilitas institusi zakat ya dengan 5 dimensi akuntabilitas itu ya yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang transparansinya, akuntabilitasnya, responsibilitasnya, independensinya, dan keadilan yang tentunya cukup komprehensif ya. Nah, sedangkan penelitian sebelumnya hanya dengan 1 dimensi ya. Misalkan hanya terkait dengan laporan keuangannya saja gitu ya. Nah, ini yang tentu menjadi satu kelebihan dari penelitian yang dituangkan dalam artikel ini. Adapun kekurangan yang perlu untuk kita genapkan dalam beberapa penelitian berikutnya. Yang pertama di di dalam riset ini, dalam artikel ini ada selisih data institusi zakat yang disebutkan. Ya, tertulis populasi 41 institusi zakat, tingkat kabupaten atau kota, 19 institusi zakat tingkat provinsi, 26 institusi zakat tingkat nasional. Namun ketika di total ditulis 87 yang mestinya 86. Kemudian disebutkan juga sampel 26 institusi zakat yang dipilih secara random dan salah satu kriterianya merupakan institusi zakat tingkat nasional, sedangkan populasi institusi zakat tingkat nasional itu juga hanya 26.
maka sesungguhnya kita bisa menyimpulkan bukan dipilih random atau sesungguhnya ya tidak mensyaratkan institusi zakat tingkat nasional. Nah, ini yang kita tidak mendapatkan kejelasan ya karena memang tertulisnya demikian. Eh, tentu dengan selisih data ini ya mengurangi ya tingkat apa namanya eh, kemantapan kita dalam menemukan atau mendapatkan informasi dari riset ini. Yang kedua, belum ada interview kepada pimpinan institusi zakat untuk mendapatkan penjelasan secara lebih mendalam tentang berbagai hal seputar penggunaan website oleh organisasi mereka. Jadi risetnya hanya menyentuh tentang ya fakta atau apa realita yang ada dalam website institusi zakat itu, tetapi tidak belum adanya interview dengan pimpinan institusi zakat itu sendiri, sehingga tidak bisa digali lebih dalam tentang beberapa apa namanya informasi yang ditampilkan dalam website itu. Nah, ini saya kira kami kira ini kekurangan ini bisa dilengkapi untuk penelitian-penelitian berikutnya sehingga fakta tentang akuntabilitas istri zakat berbasis website ini bisa lebih tajam lebih dalam lagi dan kemudian bisa mendapatkan penyempurnaan sesuai dengan yang semestinya. Mungkin itu saja yang bisa dipresentasikan dari review kami terhadap artikel yang menjadi tugas studi pelaporan ya filantropi Islam untuk menunaikan tugas kuliah dan juga tugas untuk ujian akhir semester nanti. Mungkin itu ya kita cukupkan untuk komentar ya tambahan dan sebagainya nanti bisa disampaikan melalui link YouTube di mana presentasi ini kami unggah. Dari kami sekian kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.